Masuk lagi ke bahasan seputar angels and demons. Demonologi udah banyak ya dari kemarin. Sekarang gantian, waktunya angelology. Bahas para malaikat. Dan kali ini kita akan bahas seraphim. Mungkin sebagian dari penonton video ini tuh udah familiar sama sosok seraphim, atau bahkan sama namanya aja udah familiar ya. Karena ya udah sering banget muncul di karya seni, nggak di film, nggak di novel fiksi, nggak di video game. Tapi tahu nggak sih, seraphim ini kasta malaikat tertinggi loh. Kalau ngomongin soal malaikat, kita semua bisa setuju kalau malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang adalah utusan dari Allah sendiri. Waktu itu aku pernah bahas tingkatan malaikat atau hierarkinya dari malaikat paling bawah sampai paling atas. Angels, archangels, dan sebagainya. Lengkap. Kalau misalnya mau nonton, langsung aja klik link yang ada di bio atau di atas sini. Atau kalau aku lupa masukin, monggo dicek videoku yang malaikat angels. Di video itu disinggung kalau malaikat itu ada tingkatannya, dan tingkatan tertinggi itu ditempatin sama seraphim. Selain paling tinggi, juga paling dekat sama Allah, sama Tuhan. Tahu dari mana? Karena ada disebutin di pasal ke-6 kitab Yesaya. Oh ya, sebelum aku lanjutin ya, disclaimer dulu. Video ini tuh mengandung unsur kepercayaan Abrahamik. Nah, Abrahamik itu kan banyak ya, ada Yahudi, Islam, Kristen, dan sebagainya. Kristen pun ada Protestan dan Katolik. Di sini mungkin sisi Katoliknya yang akan lebih menonjol, tapi seperti biasa aku akan berusaha membahas secara senetral mungkin. Karena ya Abrahamik itu kan luas. Jadi di kitab ini tokoh Yesaya tuh ngeliat ada dua sosok luar biasa. Dia ngeliat Allah Bapa, atau yang kita kenal dengan Tuhan yang Maha Kuasa yang duduk di atas tahta, dan di sisinya ada para seraphim. Dia juga sebutin masing-masing punya 6 sayap. 2 sayap yang dipakai buat nutupin muka mereka, 2 sayap lagi buat nutupin kaki, dan 2 sayap lagi buat terbang. Mereka tuh saling saut-sautan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Nah, karena suaranya ini, pintu-pintu tuh pada geter dan tempat itu dipenuhi sama asap. Para seraphim ini juga terkenal dengan sebutan The Burning Ones atau The Fiery Ones. Bahasa Indonesianya yang terbakar, yang berapi-api. Kata seraphim ini sendiri diambil dari bahasa Ibrani, yaitu saraf, yang artinya terbakar. Mereka ini juga sangat bercahaya. Cahayanya tuh kayak bener-bener silau banget, terang banget. Jadi intinya pada saat itu Yesaya tuh menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Nah, nggak ada dijelasin tentang kenapa para seraphim ini tuh nutupin muka dan kakinya pakai sayap mereka. Cuman ada satu teori yang berpendapat kalau para seraphim ini tuh nutupin muka mereka demi Yesaya. Karena kalau misalnya nggak ditutup, Yesaya tuh nggak bakal kuat sama pancaran kilau dan sinarnya yang udah nggak di level manusia lagi. Saking indahnya tuh bisa membutakan. Mungkin konsep ini agak absurd buat yang baru denger ya. Tapi buat yang sering dengerin atau sering nontonin video-video aku pasti tuh paham maksudnya. Jadi manusia itu nggak cukup ilmunya buat terpapar sama makhluk ilahi dalam wujud asli mereka. Makanya kenapa para malaikat atau dewa-dewa di beberapa kepercayaan itu kalau berkomunikasi sama manusia pasti lewat mimpi, atau kalau misalnya di dunia nyata mereka tuh pasti berwujud menyerupai manusia. Ya karena itu, manusia nggak akan kuat sama paparan wujud aslinya. Kayak nih contohnya, kalau di mitologi Yunani, Zeus sama Semele, selingkuhannya. Manusia biasa ya, si cewek tuh ngotot mau lihat wujud aslinya Zeus, wujud ilahinya. Tapi begitu dikasih lihat, si cewek yang manusia biasa ini tuh langsung kebakar abis jadi abu. Atau misalnya di video Dante Paradiso kemarin, dia nggak bisa langsung lihat bentuk ilahi dari para penghuni surga. Pelan-pelan dikasih lihatnya, tunggu beberapa tingkat baru dia bisa mencerna semuanya. Oke, balik lagi ke topik seraphim.
Kakinya mereka kan juga ditutupin sayap. Beberapa teori menyatakan kalau kaki dan muka mereka tuh ditutup sayap kayak sebagai simbol penghormatan ke Tuhan yang lagi duduk di tahta. Karena kan para serafim ini terbang-terbang ya di atas, di samping, di sekitaran Tuhan. Cuman balik lagi nih, ini kan nalar kita sebagai manusia biasa yang mencoba mengerti apa maksud dibalik semuanya. Ini tuh belum tentu benar juga. Tapi logika yang paling nyambung sama pengertian manusia yaitu para serafim nunjukin kesopanan di hadapan yang maha kuasa, jadi mereka nutupin kakinya, juga mukanya, merendah di hadapan yang empunya semesta. Pujian mereka terhadap Tuhan yang kudus, kudus, kuduslah Tuhan, sampai 3 kali berturut-turut ya kudusnya ini, seringkali disebut sebagai Trihagion. Di kebudayaan Yahudi zaman dulu, angka 3 itu tuh dianggap sebagai angka yang komplit, angka yang lengkap, penuh. Makanya apapun yang jumlahnya 3 tuh biasanya dianggap sebagai pertanda baik. Contohnya kayak past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Lengkap. Pokoknya segala sesuatu yang berjumlah 3 tuh biasanya pertanda baik kalau menurut kebudayaan Yahudi zaman dulu. Terus kalimat yang isinya kudus 3 kali tadi juga mengelambangin Trinitas, konsepnya Katolik sih ini sebenarnya. Jadi kayak Allah itu satu tapi terbagi jadi 3, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi dianggap para serafim tuh ngomong kudus sampai 3 kali tuh karena memuji 3 Allah yang jadi satu ini. Nah, ini semua kan pemandangan yang dilihat si Yesaya nih. Terus Yesaya langsung jiper kayak, anjir, serafim aja nutupin muka dan kakinya di depan Tuhan. Nah gua yang kotor dan gak layak begini tuh berani-beraninya muncul di hadapan Tuhan. Dia sempat bilang kalau dia najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Abis itu dia disamperin sama salah satu serafim. Serafim itu ambil batu bara di altar, batu bara yang masih nyala. Itu disentuhin ke mulutnya Yesaya dan dia bilang, dengan ini yang nyentuh bibirmu, kesalahanmu dihapus dan dosamu telah diampuni. Yesaya 6 ayat 5-6. Berkat ayat ini jadi ada pendapat kalau serafim bisa punya kuasa buat ngapusin dosa manusia kalau pada bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, karena dosanya tuh udah dibersihin, dia jadi bisa ngomong sama Tuhan secara langsung. By the way ya, Yesaya ini tuh memang satu-satunya kitab yang agak detail ngejelasin tentang serafim. Ada juga sih sebenarnya di kitab lain, tapi ya bukan kitab kanonik. Dimana lagi kalau bukan di kitab Henokh alias Book of Enoch. Di sini serafim disebutin barengan sama kerubim. Mereka nih berdampingan di sekitaran tahta Tuhan. Kedua makhluk digambarin berhubungan sama matahari. Ya, karena serafim kan memang identik dengan bercahaya terang, banget-bangetan dan terbakar berapi-api. Dalam beberapa agama Yahudi, serafim ini diakui loh. Maimonides, sarjana abad ke-12, nempatin serafim di peringkat ke-5 dari 10 malaikat di dalam penjelasannya tentang hierarki malaikat Yahudi. Penglihatannya Yesaya pun yang tadi aku sebutin barusan, diulangin berkali-kali dalam kebaktian harian Yahudi, termasuk dalam doa Kedushah dan beberapa doa lainnya juga. Di Kabalah, kitab yang sama yang nyeritain tentang Lilith yang adalah istri pertama Adam, di kitab ini juga nyeritain tentang serafim yang menyimpang dari Tuhan. Tapi pas menyimpang, mereka tuh langsung terbakar saat itu juga dan langsung balik lagi ke sisi Tuhan. Mereka ini malaikat tinggi dari Beriah atau dunia yang diciptakan pertama kali. Tapi sebenarnya di antara penganutnya, kepercayaan akan malaikat itu tidak universal. AKA serafim dan para malaikat tuh lebih ke arah simbolis. Kalau nggak salah di dalam Islam ada hadits yang nyebutin tentang iblis yang menolak sujud ke Adam karena diciptain dari tanah. Beberapa orang luar ada yang ngambil ini sebagai persamaan. Tapi bukannya dua sosok itu jelas-jelas berbeda ya. Kalau iblis digambarin sombong, takabur, angkuh, congkak, arogan. Kalau di Abrahamik yang kayaknya lebih mirip Lucifer. Sementara serafim digambarin sangat dekat sama Allah. Kasta tertinggi malaikat namun merunduk dan sederhana di hadapan Allah. Yang tadi aku bilang, yang mereka nutupin muka dan kakinya sebagai penghormatan
kerendahan diri. Satu-satunya persamaan antara iblis dan serafim ini tuh cuman ada di cahaya doang. Dan kalau nggak salah ya, di dalam Islam juga ada penjaga arsy ya, alias penjaga tahta milik Tuhan yang bertasbih terus-menerus dan memuji Tuhan. Ini mohon maaf ya kalau salah dan mohon dikoreksi. Berbeda sama malaikat pembawa pesan, mereka ini tuh tetap berada di alam surga dan tidak memasuki dunia. Nah ini aku mau nanya nih, bener nggak sih kalau malaikat Jibril dan Israfil itu dianggap sebagai syarufiyun atau musyarifin yang adalah serafim? Oke, balik ke kitab Kristiani. Di Bilangan 21 ayat 6 nyebutin kalau Tuhan tuh ngirimin ular berapi ke tengah orang-orang Israel yang memberontak. Kalau ular itu jelmaan serafim yang diutus Tuhan buat ngehukum mereka. Tapi beberapa juga berpendapat kalau itu tuh seraph snake atau jenis ular yang namanya seraph, bukan malaikat serafim. Dinamain seraph snake karena ular ini pas gigit tuh pedes banget, jadi kayak sensasinya kebakar gitu kulitnya. Dari tadi beberapa ada yang cocok logi ya. Ya begitulah manusia yang berusaha mencari kebenaran di luar batas pengetahuan kita. Cuma bisa menerka-nerka. Karena tetap semua ini tuh rahasia ilahi. Gak mungkin sih kita sebagai manusia bisa tahu segalanya. Karena ada tertulis, sebagian besar pekerjaan Allah adalah rahasia. Alright, that's all about serafim yang bisa aku bahas di sini. Kalau misalnya ada yang kurang, ada yang mau ditambahin, ada yang mau di request, ada yang salah, dan juga ada salah pelafalan, mohon dikoreksi dan mohon maaf. Komen aja di kolom komentar. Mari kita belajar bersama-sama. As always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye-bye. Dan kali ini kita akan bahas serafim. Oke, belum di play dodol. Selain salah dulu ya. Kalau berkomunikasi penglihatan Yesaya pun yang tadi aku ceritain itu berkali-kali disebutin dalam salah enggak?